Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala al-fadaili syahr Ramadan. Alhamdulillahi ala al-bulugh wal tamam. Alhamdulillahi ala as-siyam wal qiyam. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Allahumma a'in 'alaina Ramadan a'waman 'adida wa azmanatan madida wa nahnu fi sihhatin wa 'afiyah wa hayatin sa'idah. Allahumma taqabbal minna waj'alna mimman ghafarta lahum wa 'afuka 'anha. Allahumma ij'alna mimman shama ash-shahr imanan wa ihtisaban wa adraka lailatal qadr wa faza bil ajr. أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله wasallam tasliman katsira. Amma ba'du, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, semoga Allah memberikan rahmat buat kita semuanya, baik rahmat zahir maupun rahmat batin. Dan ahlan wa sahlan pada seluruhnya yang hadir pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan ma'amunah, kekuatan dan segala kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, di hari yang ke-19 ya. Ya, 19 ya. Yang malam ke-19 insyaallah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sudah ma'ruf kita dengarkan dan paling laris di bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu sama di dalam. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, Ramadan ini menyediakan momentum amnesti secara massal buat kita. Mulai instrumen puasa, zikir, dan berbagai amal soleh itu adalah menjadi instrumen buat Allah memberikan amnesti, pengampunan buat kita semua. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu istilahnya memberikan, mengobrak segenap keistimewaan dan kemaafan serta pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal apakah kita bisa memanfaatkan peluang emas itu? Taruh saja Ramadan di dalamnya ada puasa. Dengan puasa saja sudah bisa berbuat dosa kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Lewat instrumen Ramadan, puasa ini sudah bisa melebur dosa-dosa kita. Coba. Dan tidak ada di antara kita yang bebas
dari dosa itu sudah ada. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu hadiah. Dengan puasa saja semua dosa-dosa kita itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salat tarawih atau salat malam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan atau salat tarawih, maka Allah akan melebur dosa-dosa kita yang sudah ada. Tapi dengan syarat apa? Imanan wa ihtisaban. Harus dengan dasar iman. Itu kuncinya. Jadi ketika orang Pak Haji, jika amalan-amalan yang kita lakukan, baik yang menyangkut puasa, yang menyangkut salat tarawih, tidak didasari dengan iman dan ihtisaban, iman dan mengharapkan balasan dari Allah, maka tidak ada efeknya. Ghufira lahu ma taqaddama itu tidak hadir. Karena itu kenapa puasa itu Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada orang yang beriman. Karena dengan iman itu ada efeknya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini adalah misalnya Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah ada saat itu, dia masih dalam usaha, masih usia anak-anak. Rasulullah pernah mendoakan kepada Abdullah bin Abbas ini, ya Allah, jadikan Abdullah bin Abbas ini seseorang yang ahli di bidang Al-Quran. Jadi ketika meninggalnya Rasulullah SAW, semeninggalnya Rasulullah SAW, para sahabat itu kalau ada kesulitan menyangkut masalah Al-Quran, tempat bertanya itu adalah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas itu mengatakan, di setiap suci Al-Quran, di setiap ayat suci Al-Quran diawali dengan kata-kata seru yang ditujukan terhadap orang yang beriman, pasti setelah itu ada persoalan penting atau larangan yang berat. Persoalan penting itu apa? Ya, persoalan penting misalnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, dalam surat Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, tepati waktu. Kenapa disebutkan terhadap orang yang beriman? Ahlan dosa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyerukan terhadap orang yang beriman terkait masalah penempatan waktu ini? Karena menurut perhitungan Allah, kata Abdullah bin Abbas, tidak ada yang mampu bisa melaksanakannya dengan tepat kecuali orang yang beriman. Ini masalah penting. Ada lagi masalah yang penting, banyak. Atau larangan yang berat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta temanmu dengan cara yang batil. Dilarang menggasak. Tahu gasak ya? Gasak itu korupsi. Bahasa Arabnya itu kosong. Gasak, menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Apa namanya itu? Yaitu menggasak. Jangan kalian memakan harta kekayaan saudaramu yang bukan milikmu.
Dan itu sudah umum. Tidak sampai kenal mana yang halal, mana yang haram. Ada lagi, ada. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati zina, karena itu perbuatan fahisyah, keji, wa sa'a sabila, dan itu adalah jalan yang paling buruk yang dia tempuh. Nah, menurut Abdullah bin Abbas, tidak ada yang bisa untuk menjauhi itu kecuali orang yang beriman. Persoalan penting lagi kepada Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan puasa. Kata Abdullah bin Abbas, tidak ada orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa kecuali orang yang beriman. Karena itu Rasulullah mengatakan banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala daripada puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Masyaallah. Tapi bagi orang yang beriman melaksanakan puasa itu akan total, sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah kemudian ending daripada puasa itu akan melahirkan sebuah pribadi yang sangat mulia. Apa itu? La'allakum tattaqun. Itu endingnya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat itu apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang macam-macam, yaitu mereka yang memiliki predikat takwa. Mencari predikat takwa itu lewat Ramadan ini, lewat puasa ini. Penuh harap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan puasa ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Ya. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Ramadan ini juga Allah menggandengkan keistimewaan yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan doa terkabulkan. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala mutaqamu fi kulli yawmin wa laylah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu membebaskan hambanya siang dan malam, yakni fi Ramadan. Dari apa? Dari ancaman neraka jahanam. Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa lailah da'watun mustajabah. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang muslim itu, ya, setiap hari baik siang maupun malam doanya itu mustajabah. Masya Allah. Jadi luar biasa. Tinggal kita bisa tidak memanfaatkan. Orang tidak perlu susah-susah. Karena itu Allah berfirman, ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya Rasulullah, bila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan fa inni qarib. Aku dekat. Kalau memang Allah itu dekat, kenapa harus dengan suara keras sampai mengganggu orang? Memang secara khusus, secara taksis
Rasulullah SAW itu mengajarkan buat kita berdoa secara jahar dikala terjadi di beberapa tempat. Misalnya ketika kita berdoa sama-sama ya, dengan satu tujuan, ya, itu perlu yang diajak berdoa itu paham apa yang kita mohonkan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, fa inni qarib. Kalau memang Allah itu dekat, kita tidak perlu pusing-pusing. Tidak harus datang ke sana kemari. Cukup di tempat itu Allah sudah dekat. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan, mengijabahi apa yang kita mohonkan. Idza da'ani, apabila kita memohon. Tapi ada syaratnya. Fal yastajibu li, maka perhatikan sesuatu kata Allah. Apa itu? Wal yu'minu bi, tentang iman. Maka berimanlah kalian. Nah, beriman itu bukan hanya sekedar percaya. Kalau percaya itu masih terlalu dangkal makna. Kalau kita ditanya kira-kira bupati ada tak di Pendopo? Percaya enggak kalau bupati ada di Pendopo? Percaya. Tapi yakin enggak dia ada di sana? Belum tentu. Tetapi iman itu lebih dari sekedar yakin. Dia tidak melihat dengan mata kepala, tapi secara total fisik dan jiwanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya iman, yang kemudian melahirkan nilai-nilai kehidupan. Orang tidak akan macam-macam kalau dia itu ada imannya. Karena itu Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah mengatakan, Sayyid Qutb mengatakan, iman itu apa? Iman itu adalah al-imanu tabi'ah wa qimatun fil hayat. Iman itu adalah sesuatu yang bernilai dalam kehidupan. Orang tidak akan ada nilainya kalau dia tidak beriman. Kalau orang beriman, dia akan ada nilainya. Ada nilainya. Karena itulah Ramadan spesial ini adalah muslimin rahimahullah. Allah itu akan mengijabahi semua doa-doa kita. Selama 24 jam Allah membuka pintu ampunan. Coba 24 jam tanpa henti, dan itu ada pada Ramadan. Tapi banyak orang yang menyia-nyiakan. Banyak orang yang menyia-nyiakan, sehingga Ramadan berlalu begitu saja. Ayuhan mustaqa'un, karena itu kita perlu mengejar maghfirah Allah ya. Kita harus aktif, jangan pasif. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian, jangan letak-letok, segera. Wasari'u sama dengan maknanya badir, bersegera. Bahkan sabiqu, dengan berlomba-lomba kita mengejar maghfirah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kenapa kita harus merebut maghfirah? Karena maghfirah Allah itu real. Janji Allah itu pasti. Bukan seperti janji-janji banyak manusia yang suka ngomong-ngomong. Ya.
Tapi Allah itu ya janjinya pasti ditepati. Tidak pernah meleset. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kalau sudah maghfirah kita pegang dan kita dapatkan, maka Allah akan memberikan jannah buat kita. Jannah itu di dunia sudah diberikan perskop oleh Allah berupa ketenangan hati, kelapangan jiwa. Ya. Kalau pengampunan Allah itu sudah kita dapatkan, surga itu gambarannya Allah Subhanahu wa taala, arduhas samawati wal ardh. Luasnya seluas langit dan bumi. Kira-kira kita percaya tak bahwa surga itu seluas langit dan bumi? Percaya? Percaya, katanya Allah. Ya. Tapi itu Allah membuat sebuah ibrah, perumpamaan. Kenapa Allah menggunakan ibrah luasnya surga itu seluas langit dan bumi? Karena langit dan bumi itu adalah batas kemampuan manusia terjauh dalam melihat tempat yang luas, seluas langit dan bumi. Ya. Sejatinya lebih daripada seluas langit dan bumi. Loh kok bisa? Ya Allah sendiri mengatakan arduha ka'ardis samawati wal ardh di surat Al-Hadid. Luasnya seperti luasnya langit dan bumi, malah melebihi daripada luasnya langit dan arduha ka'ardis samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kembali lagi, u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang pertama adalah yang proses puasanya itu benar, sehingga dia mendapatkan pendidikan la'allahu tattaqun. Kalau kita melihat di surat Ali Imran tadi, lanjutannya orang bertakwa itu yang bagaimana? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi dikatakan orang-orang yang bertakwa itu adalah ciri pertamanya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Dia akan tercipta pada dirinya itu menjadi orang yang suka memberi. Apa istilah ringkasnya? Dia menjadi loman, ada lagi suka menderma, menjadi dermawan. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, dalam kondisi susah maupun dalam kondisi yang senang. Dia menjadi dermawan. Kalau Ramadan mereka sudah tempuh dengan baik, pasti dia akan menjadi orang yang dermawan. Ya, suka menderma. Tidak harus derma fulusnya saja. Tapi kalau dia punya pikiran yang bagus, dia sedekahkan pikirannya yang bagus. Kalau dia punya tenaga yang bisa diperbantukan buat yang lain, dia dermakan. Ya, kalau dia punya kelebihan mereka dermakan. Kalau toh tidak punya, senyum itu saja sudah menjadi sedekah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah,
tabassamuka minal akhihi bisadaqah. Senyum terhadap saudara itu adalah sedekah. Tapi jangan senyum-senyum terus, ya. Apalagi pas menyendiri kok senyum. Tapi banyak orang yang senyum sama pegang kotak begini senyum, ya. Jadi orang yang bertakwa itu dia akan menjadi seorang dermawan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaib. Al-kadhib itu dalam bahasa Arabnya dia menjadi fa'il. Wal kadhiminal ghaib. Dia menahan marahnya. Bukan tidak punya marah. Kalau ada orang yang tidak punya marah, itu tidak punya perasaan. Ya. Jadi kalau orang sehat bisa marah ketika ada sebuah penyimpangan atau kesalahan, tapi ditahan marahnya. Ditahan, inilah pekerjaannya orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaib. Itu yang kedua ya. Wal ma'afina 'anil nas, dan suka memberikan maaf kepada sesama manusia. Tidak kemudian terus dijadikan catatan. Apa butuh deh apa awas. Itu bukan predikatnya orang bertakwa. Karena Ramadan itu pasti hilang. Sudahlah, yang lalu biarkan berlalu. Tapi sekarang itu adalah penutup masa depan. Kata pepatah Arab mengatakan, "Ma'madhu wa tawallu amal ghaibu wa la kasa'at allati anta fiha." Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ramadan. Dan itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan puasa. Karena itu bukan kaleng-kaleng tugas puasa ini begitu saja Allah memberikan, tidak. Allah pilih dari hamba-Nya yang luar biasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil oleh Allah dengan segala kesopanan, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita ini merasa orang yang beriman, berarti kita termasuk yang dihimbau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, predikat takwa itu adalah bekal utama dalam menjalankan tugas kepemimpinan hidup. Kenapa saya katakan begitu? Kita ini kan dalam waktu Ramadan kan suka sholat, suka berpuasa, ya, atau sholat tarawih. Sholat tarawih itu kalau di luar bulan Ramadan orang mengatakan sholat malam atau sholat tahajud. Sebenarnya sama saja, sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail, qiyamul Ramadan itu adalah nama-nama yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai sholat malam. Kenapa dikatakan sholat tahajud? Karena mengambil istilah Al-Quran, wa minal laili fatahajjud, dan hendaklah jadikan sebagian malam itu untuk tahajud, sholat malam. Kenapa Allah menyatakan itu sebagai salat malam? Ya, ada ayat Al-Quran mengatakan alladzina yaquluna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ya. Ada juga sabda Rasulullah SAW mengatakan idza qama ahadukum bagaimana itu hadisnya, apabila Anda akan melaksanakan salat malam, ya, idza qama ahadukum fil lail falyaqtarti sholatahu bi rak'atayn khafifatayn. Jika
melaksanakan qiyamul lail. Ya, diambil dari hadis. Juga man qama ramadhana imanan, ya, menjadi qiyamul Ramadan. Salat tarawih juga itu sama, amalannya, kaifiahnya sama. Karena Rasulullah SAW setiap dapat melaksanakan 4 rakaat dalam sholat malam itu selalu summa yatarawwah. Rasulullah SAW beristirahat. Akhirnya diberikan nama sholat tarawih. Nah, kalau kita ini sudah biasa melaksanakan sholat malam, di luar bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tahajud, ya, bangun kita sendiri, masuk ke kamar mandi, mungkin harus pipis dulu, setelah itu kita berwudu, mengambil sajadah, kita gelar sajadah di dalam kamar, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, membaca surat, setelah itu kita rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau membaca doa yang lainnya, subhanallahumma wa bihamdika Allahumma firli, misalnya iktidal sami Allahu liman hamidah, ya Rabbana wa lakal hamd, tiba-tiba di bawahnya itu bersuara pss, atau truk bro, ya, kira-kira sholatnya itu dibatalkan apa tidak? Apa? Kira-kira dibatalkan apa enggak sholatnya? Oh, pasti membatalkan. Kenapa tidak dilanjutkan saja? Tidak ada orang tahu. Kenapa? Ya, sebentar, jujur orang itu. Jadi lewat foto itu saja, Islam itu mengajarkan sebuah kejujuran. Ramadan itu intinya juga mengajarkan kejujuran, dan takwa itu intinya adalah juga kejujuran. Begitulah pentingnya puasa itu, sehingga puasa itu punya perspektif buat umat dan bangsa ini untuk mencetak kader-kader masyarakat, bangsa dan negara menjadi masyarakat yang jujur. Dikala sekarang itu mencari kejujuran itu sulit, ya. Tetapi dengan Ramadan, alhamdulillah Allah masih memberikan wahana supaya kita ini menjadi orang yang siap mengelola masyarakat dengan proses Ramadan, yaitu puasa. Karena itu ketakwaan ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adalah bekal utama dalam apa? Menjalankan tugas kepemimpinan dalam hidup ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah Anda, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Allah itu Maha Rahim, sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, ya. Apa katanya Allah dalam hadis qudsinya? Ya Adam, wahai bani Adam, lau balagat dzunubaka, seandainya, ya, dosa-dosamu ananas sama sampai melampaui langit yang tinggi itu, sumastaghfartani, kemudian kalian meminta ampun kepada ghafartullah, aku akan memberikan pengampunan kepada walau balik, dan aku persetan terhadap kesalahan yang lalu. Coba
Sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala ngajari kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Pernah Rasulullah SAW bersabda begini, celaka seseorang itu. Siapa? Rajulin dakhala alaihi Ramadan. Seseorang yang memasuki bulan Ramadan, tsumma nasakha, kemudian dia meninggalkan bulan Ramadan ini qabla an yaghfira lahu, sebelum dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi celaka dia. Bagi siapa? Mereka yang memasuki Ramadan sampai rampung bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang panjang yang menceritakan Abu Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini adalah sahabat Rasulullah SAW, 10 orang yang dijamin masuk surga. Jelas dia manusia pilihan. Di samping Abu Bakar, Umar, Utsman, di antaranya ada Abu Talhah bin Ubaidillah yang dijamin masuk surga. Pada satu saat Talhah ini melihat dua orang yang sedang masuk Islam. Dia menyaksikan waktu itu dua orang ini masuk Islam. Di kesempatan lain kemudian Rasulullah SAW menginstruksikan sahabat ini untuk ikut berperang. Kedua hamba Allah ini ikut berperang. Sudah masuk ya? Insyaallah nanti kita lanjutkan ke kesempatan yang lain ya. Mudah-mudahan intinya bahwa maghfirah itu adalah sesuatu yang sangat penting buat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah buat kita semuanya, dan ketakwaan betul-betul menjadi pendidikan kita. Wa ma taufiqi illa billah, 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanallahumma wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Mohon maaf yang banyak. Kita lanjutkan dengan adzan maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.